Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Jufri dengan nomor peserta A39001, yang mana di sini saya akan membuat tugas yaitu tentang optimalisasi laboratorium komputer. Yang mana di sini saya akan mengulang lagi tentang optimalisasi laboratorium komputer. Oke, ini saya share screen dulu ya. Mana optimalisasi laboratorium komputer ini telah diajarkan oleh instruktur dari UPI, yaitu Pak Herbert Siregar, tentang optimalisasi laboratorium, yang mana kemarin telah diajarkan bagaimana baiknya tentang tata letak ataupun tata letak ruangan komputer yang baik. Sinilah kita lihat lagi bermacam-macam tata letak komputer yang ada di UPI. Selanjutnya SDM pengelola lab. Nah, kemarin struktur telah menjelaskan yang mana SDM pengelolaan lab komputer ini, yang pertama itu adanya koordinator laboratorium. Nah, di sini kami ditugaskan karena materi kami adalah materi kepala lab laboratorium komputer. Nah, disinilah terdapat di warna merah ini adanya kepala laboratorium komputer. Nah, di sini terwakili oleh teknisi laboratorium komputer dan ada lagi laboran. Sama seperti kepala labor yang lainnya, itu diisi oleh teknisi laboran juga, baik itu dari kepala laboratorium IPA maupun kepala laboratorium bahasa. Nah, disinilah masing-masing kita nanti akan mengkoordinir lab-lab yang baik yang ada di sekolah kita masing-masing. Nah, untuk selanjutnya ada tentang pembagian tugas lab dari komputer. Tadi seperti kita kenali tadi adanya koordinator. Nah, koordinator ini yang mana dia ini mengkondisikan seluruh laboratorium yang ada di sekolah, baik itu contohnya yang ada di sekolah saya ada lab IPA ataupun lab fisika dan juga lab komputer. Ya, mungkin di setiap sekolah sudah mempunyai lab komputer. Nah, jadi disinilah kita lebih mendalam lagi untuk belajar bagaimana pengelolaan ataupun bagaimana kita mengkoordinasikan atau mengkoordinir bahan atau alat yang ada di lab komputer. Nah, tadi ada koordinator ya, koordinator dari laboratorium. Nah, dari koordinator ini tadi ada lagi kepala ataupun kepala lab ataupun dari semua kepala laboratorium tadi, yang mana tugasnya ini ya ini mengelola salah satu laboratorium yang ada di sekolah. Nah, kalau seandainya kita ketahui kalau sekarang ini kan kepala lab itu semuanya ditugaskan untuk pengelolaan semua laboratorium. Nah, bukan satu saja. Nah, mungkin di sini dikarenakan di sekolah ataupun di sekolah saya lah gitu masih belum ada ataupun masih kekurangan guru yang bisa untuk mengelola
lab-lab, baik itu tadi lab fisika maupun lab komputer yang ada di sekolah saya. Nah, sini syarat kepala lab ini syaratnya minimal adalah memiliki bidang ilmu yang sesuai dengan laboratorium. Nah, inilah tadi kendalanya. Mungkin kepala lab ini masih banyak yang tidak ataupun yang tidak sama dengan bidang ilmu yang dia miliki gitu. Nah, dari kepala lab ini nanti ada juga yang namanya teknisi yang untuk membantu kepala lab, di mana teknisi ini membantu kepala lab untuk mempersiapkan baik itu alatnya maupun bahannya pada saat praktikum, serta dia ini pemeliharaan baik alat atau bahan tadi. Selanjutnya teknisi lagi ini, sebaiknya teknisi ini ya dipilih sumber daya manusianya yang bisa menguasai bidang ilmu yang relevan dengan laboratorium yang dimiliki. Nah, selanjutnya ada lagi laboran. Nah, kalau laboran ini dimana dia ini membantu kepala lab terutama dalam hal administrasi ataupun dalam hal penyelenggaraan praktikum sehari-hari. Nah, pada praktiknya teknisi ini atau laboran ini seringkali dijabat oleh orang yang sama. Nah, inilah tadi yang saya jelaskan. Mungkin dia orang itulah koordinatornya, guru tersebutlah kepala labnya, guru tersebut juga teknisinya dan juga labornya. Jadi guru kepala labor ini adalah guru yang serba bisa gitu. Nah, itu tentang pembagian tugasnya. Kemarin juga diajarkan tadi baik itu tentang tata letak kursi tadi gitu kan, ruangan. Di sini ada lagi contoh uraian tugas dari kepala lab. Nah, kemarin mungkin Bapak Instruktur telah menjelaskan contoh dari uraian tugas kepala lab ini. Yang pertama dia ini merencanakan dan mengadakan alat dan bahan untuk kegiatan praktikum. Nah, merencanakan gimana? Nah, merencanakan ini kita merencanakan sebuah praktikum ataupun alat itu sebelum kita mengadakan praktikum. Yang kedua, menginventarisasi alat dan bahan. Nah, kita lihat lagi apakah masih bagus alat-alat ataupun bahan yang ada di lab komputer kita, karena mungkin kebanyakan dari sekolah kita komputernya masih terdapat komputer jadul, speknya masih spek yang rendah gitu. Nah, disinilah kita menginventarisasi lagi alat dan bahannya itu supaya bisa lagi mungkin ada perubahan ataupun pembaharuan dari alat dan bahan yang ada di lab kita gitu. Nah, setelah itu melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan fasilitas yang ada di dalam lab. Nah, melaksanakan tadi ini tadi bisa dilakukan ataupun ditugaskan kepada tadi teknisi ataupun laboran gitu kan. Yang selanjutnya pengembangan tim untuk kemajuan laboratorium. Nah, pengembangan tim ini bisa dibantu oleh guru lain, nah, supaya laboratorium ini dikembangkan lagi dan supaya ini berjalan dengan lancar gitu. Nah, yang selanjutnya adanya pengembangan kerjasama dengan pihak luar untuk pemanfaatan dan peningkatan fasilitas laboratorium. Nah, ini bisa juga kita bisa MOU dengan baik itu universitas maupun sekolah. Baiklah, kita lanjutkan tadi. Bagaimana sini adalah contoh uraian tugas laboran komputer. Nah, yang tadi kita ketahui yang pertama dia ini membantu kepala lab, yang kedua mendata, yang ketiga mengusulkan kalau ada kebutuhan bahan dan alat pada kegiatan praktikum, keempat membantu guru dalam pelaksanaan atau menyiapkan bahan-bahan praktikum,
kelima, mendata dalam penggunaan alat dan bahan. Yang keenam, laboran ini menjaga kebersihan atau keamanan dari praktikum. Itu adalah tugas dari laboran komputer. Nah, sini ada tadi perencanaan laboran komputer. Tadi seperti biasa merencanakan tata ruang, bagaimana tata ruang yang baik dan benar. Lalu ada merencanakan alat dan bahan, serta ini yang juga penting, merencanakan program kerja laboratorium. Ini ada contoh tata ruang laboratorium komputer. Ada yang berbentuk klasik. Mungkin ini seperti biasa tata ruang komputer kita seperti biasa. Selanjutnya ada four-leaf clover atau yang berbentuk bunga. Jadi mejanya ditemukan menjadi 4 meja seperti bunga. Setelah itu ada lagi ya seperti huruf U. Di depan ini nanti ada papan tulisnya. Jadi siswa atau guru langsung menghadap ke papan tulis. Ini yang bernama huruf U sipit. Ini ada lagi inverted, di mana siswanya berada di duduknya berada di area yang dalam, tadi yang di luar. Biasa di depannya ini ada papan tulisnya, gitu kan. Mungkin dari beberapa contoh tata letak ini mungkin ada kelebihan dan kekurangannya. Siswa ini lebih mudah mengikuti setiap tahap pembelajaran. Guru dapat menjadi sentral perhatian siswa. Yang ketiga, guru menjadi terkesan sempit atau ruangan menjadi terkesan sempit. Yang keempat, guru sulit untuk memantau aktivitas anak. Itulah tadi ada kelebihan. Mungkin di sini kita ketahui lagi ada alat dan bahan praktikum seperti biasa. Mungkin di dalam laboratorium komputer kita di situ ada komputer, guru, siswa. Ada meja komputer, LCD proyektor, papan tulis, papan printer atau scanner. Ada lagi alat tambahan seperti LAN, OS, aplikasi-aplikasi lainnya. Tuh. Sini ada program kerja. Sama ya, program kerja ini kemana kita merencanakan program kerja kita, baik itu program kerja 1 minggu, program kerja 1 bulan, ataupun kerja 1 semester atau tahunan. Oke.